turunnya elektabilitas PDI itu karena perbuatannya sendiri ya. Iya, itu iya. ibaratnya orang Jawa bilang itu ngunduh woeng pakarti ya, itu jadinya karena menghina orang. Kalau di Jawa itu justru yang menghina itu di mata orang Jawa itu jadi nilainya justru jatuh. bukan naik. Justru yang dihina ini nantinya nilainya justru akan naik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Jeko, ya kita akan menganalisa kenapa PDIP sekarang elektabilitasnya sekitar 18 hingga 19% ya. Ini sangat turun jauh ya. Ini kenapa bisa terjadi ya? Padahal PDIP ini penguasa 2 periode, pemenang pemilu 2 periode dan pemenang presiden ya, pencalonan presiden 2 kali juga. Namun kita akan membahas ini dengan Mas Agus dari sudut pandang agak beda, mungkin dari perspektif dari mungkin adat Jawa ya, perspektif adat Jawa yang saya kira masih sangat budaya Jawa yang saat ini masih diterapkan sebagian besar masyarakat Indonesia. Ya langsung saja ya. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya turunnya elektabilitas PDI itu karena perbuatannya sendiri ya. Iya, itu iya. Ibaratnya orang Jawa bilang itu ngunduh woeng pakarti ya, itu jadinya karena menghina orang. Kalau di Jawa itu justru yang menghina itu di mata orang Jawa itu jadi nilainya justru jatuh. bukan naik. Justru yang dihina ini nantinya nilainya justru akan naik gitu. Makanya akhirnya terjadilah gelombang yang di bawah ini jadi berubah haluan. Karena menurut saya karena itu tadi ibaratnya ngunduh woeng pakarti dari perkataan para pimpinan-pimpinan yang kurang etis lah itu ya. Kurang elok, yang tidak sesuai dengan budaya. Sopan santunnya hilang. Ya itu. Ya seperti kita ketahui ya Sobat Jeko, hampir di mana-mana ya di luar Jawa, di Jawa pun banyak penurunan suara yang signifikan PDIP ini ya, dan juga penurunan elektabilitas Pak Ganjar Pranowo. Mungkin saat ini yang masih dikuasai oleh PDIP ataupun Pak Ganjar itu hanya Jawa Tengah. Yang lain sudah berangsur-angsur mulai menurun, Mas Agus. Turun, ya? Banyak banget yang turun. Dan Jawa Timur pun kan turun juga, turun banget. Padahal PDI itu kan termasuk basis utama di Jawa Timur nih. Harusnya jangan sampai turun harusnya itu ya. Jadi Jawa Timur Mataraman. Iya. Di sini kita bisa lihat sahabat Jeko ya, bahwa perkataan, tindakan yang tidak sesuai dengan etika ataupun adab budaya masyarakat ketimuran justru tidak membuat simpatik rakyat akan menjadi lebih baik ya. Betul. Justru ya. akan menurun ya. Dan kebetulan ya secara sistematis kemarin hampir 2 bulan lebih ya, semua banyak ya, kita hampir semualah elit-elit PDIP ya, elit-elit PDIP, TPN-nya Ganjar, terus pendukung-pendukungnya Ganjar Pranowo yang aktif di YouTube ya, istilahnya konten kreatornya, terus banyak seniman dan juga budayawan. Ya, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena sangat banyak sekali ya. Contoh kecil ya seperti Butet itu ya, Cak Lontong itu kan pendukungnya Pak Ganjar ya, yang sering membawa narasi intimidasi seperti itu. Terus ada kemarin mantan ketua KPK Agus Raharjo yang katanya Pak Jokowi ya marah apa masalah EKTP kemarin ya. Terus Hamid Awaludin yang seorang Komnas HAM ya juga sama ya. Jadi semua lintas profesi, lintas pendukung ya, tapi masih dalam bangunan besar yaitu pendukung Ganjar Pranowo. Dan itu 2 bulan kemarin hingga mungkin berkurang baru satu minggu terakhir ini Mas Agus. Ya.
Jadi sangat wajar seperti yang saya katakan, ada banyak penurunan masyarakat atau rakyat Indonesia terhadap keinginannya untuk mendukung PDIP. Betul. Ya. Nah, apakah menurut sampean di masa kurang 1,5 bulan mungkin Ya. bisa 2 bulan. bisa mengembalikan apa mungkin ya kurang lebih 1,5 bulan ini PDIP bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat ya yang selama ini telah tersakiti oleh perkataan atau sikap mereka ya. Sudah berat, walaupun misalkan mereka mengambil langkah minta maaf ya, misalkan ya itu, karena orang Jawa itu memaafkan itu mudah, tapi untuk lupa itu sulit. Nah, itu. Ya ini satu ungkapan yang menarik ya, memaafkan mudah tapi untuk lupa itu sulit ya. Ini harus dicatat oleh siapapun yang kebetulan menjadi paslon presiden ataupun calon wakil presiden untuk pemilu 2024 ya. Terus gini Mas Agus, ini kalau seandainya ini sudah terjadi terus sulit untuk mengembalikan istilahnya elektabilitas PDIP. Katakanlah kalau seandainya PDIP itu nanti kalah misal, Ya. kan siap-siap jadi oposisi begitu ya. Ya. Terus sarannya sampean itu harus gimana? Mungkin mempersiapkan diri untuk legowo, mempersiapkan mental atau seperti apa? Ya harusnya memang begitu, harus siap untuk kalah juga harus siap, untuk menang pun jangan terlalu bangga. Karena untuk menang ini sepertinya semakin sulit ini karena kepercayaan masyarakat sudah turun drastis ya. Karena kehidupan ini kan sebetulnya penyelesaian dari sebuah kata-kata. Jadi kalau kata-kata sudah keluar, kita bertanggung jawab dunia akhirat itu. Ya ini sahabat ya, sahabat-sahabat di Indonesia, kalau kata-kata sudah keluar itu tanggung jawab dunia akhirat katanya Mas Agus ya. Seperti kata seorang ustadz ini. Jadi kita bisa maklum ya, karena memang apapun yang terjadi semuanya itu adalah kehendak alam ya, kehendak Allah ya, Tuhan Sang Pencipta. Seandainya misal PDI pun nanti kalah atau Pak Ganjar kalah ya juga harus legowo. Ya harus. Yang penting damai. Yang penting harus setelah siapapun yang jadi, kita tutup pemilihan, kita bersatu dalam satu nusa, satu bangsa di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Kita bantu negara bagaimana dengan kemampuan kita agar negara kita lebih baik, lebih maju. Misalkan kita nggak bisa berbuat apa-apa, yang penting kita jangan sampai jadi perusuh. Nah itu sudah memberi kedamaian untuk yang lain. Jadi itu pesan Mas Agus ya, karena PDIP ini melanggar ya, istilahnya tidak mengindahkan adat-adat Jawa, kearifan budaya lokal, yang intinya mereka sudah melupakan adat istiadat ya, ketimuran, sudah tidak menghargai norma-norma kesopanan ya. Dan mohon maaf juga ini ya, ini kita belajar semua, karena itu masyarakat atau rakyat Indonesia semakin sulit untuk menerima kembali PDIP seperti yang dahulu. Jadi kalau seandainya nanti Ganjar Pranowo kalah ataupun PDIP kalah dalam pemilu yang akan datang, ya sudah harus legowo seperti itu. Ibarat kertas sudah diremas, diluruskan, disetelika pun nggak akan pulih sempurna. Pasti masih ada lekukan-lekukan bekas jadi dari remasan itu tadi. Itulah kepercayaan masyarakat bawah. Demikian Sobat Ceko ya, teman-teman yang ada di Indonesia dimanapun berada, pemahaman ataupun selayang pandang dari Mas Agus kenapa PDIP sampai turun drastis ya, karena melanggar kesusilaan atau adat Jawa, nilai-nilai Roma ketimuran. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.